Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormati, alhamdulillah Allah Ta'ala masih berikan kepada kita nikmat yang begitu berlimpah. Di antara nikmatnya, Allah Ta'ala pertemukan kita dengan salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram, di mana Allah Ta'ala memberikan banyak pertolongan dan keistimewaan kepada para nabinya, kepada para walinya. Maka disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif bahwasanya Allah Ta'ala memberikan taubat Nabi Adam alaihissalam. Beliau bertobat kepada Allah Ta'ala setelah memakan buah khuldi. Beliau bertobat dan Allah Ta'ala menerima taubat beliau pada bulan Muharram ini, tepatnya pada hari Asyura. Dan diriwayatkan pula bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam, Allah Ta'ala labuhkan kapal beliau di atas bukit Judi. Ini juga terjadi pada bulan Muharram, yaitu pada tanggal 10 bulan Muharram ini disebut dengan hari Asyura. Dan Nabi Yunus alaihissalam, Allah Ta'ala ketika Nabi Yunus putus asa berdakwah kepada kaumnya menolak terus, sehingga kemudian Nabi Yunus alaihissalam beliau pergi meninggalkan kaumnya, beliau naik kapal, setelah itu beliau dilemparkan ke laut dan dimakan ikan. Maka Allah Ta'ala selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Ini juga terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram ini. Nabi Musa alaihissalam serta kaumnya Allah Ta'ala selamatkan dari kejaran Fir'aun. Ini juga terjadi pada hari ke-10 bulan Asyura. Maka mengenai hari Asyura ini, yang insya Allah jatuh pada tanggal hari Senin besok, maka insya Allah ini adalah sebuah hari yang diagungkan bukan hanya oleh kaum muslimin saja. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, mereka berpuasa pada hari Asyura ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala menolong mereka. Bahkan diriwayatkan bahwasanya orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin Mekah, mereka juga sebelum diutusnya Nabi Muhammad menjadi nabi, mereka juga melaksanakan puasa Asyura. Jadi keagungan dan keutamaan Asyura ini ternyata bukan hanya milik kaum muslimin saja, tapi sudah dikerjakan oleh umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Maka sebagian para salaf dahulu, mereka ketika mereka melaksanakan safar, mereka ditanya, "Wahai imam, kenapa Anda ketika bulan Ramadan Anda safar, Anda berbuka? Sementara ketika pada hari Asyura Anda safar, Anda tetap berpuasa?" Maka para ulama kita mengatakan bahwasanya kalau Ramadan dan dalam kondisi safar, maka puasanya bisa digantikan pada hari yang lainnya. Sementara kalau untuk puasa Asyura, maka tidak ada penggantinya. Maka saya akan tetap berpuasa meskipun saya dalam kondisi safar pada hari Asyura. Maka mengenai keistimewaan puasa Asyura ini, Nabi kita mengatakan, "Shaumu Asyura ihtasibu Allah an yukaffira sanatan lati qablah." Nabi kita mengatakan bahwasanya puasa Asyura ini saya berharap kepada Allah Ta'ala agar diampuni dosa-dosa selama 1 tahun sebelumnya. Maka dengan puasa 1 hari, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kita selama 1 tahun. Tentunya yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Karena dosa besar ini perlu ditaubati. Bahkan para ulama kita mengatakan bahwasanya barang siapa yang bertaubat pada hari Asyura, maka Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosanya. Karena dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan bahwasanya Anallaha taba ala qaumin fi Asyura wa yatubu alaihi akharin. Dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala memberikan taubat kepada sebagian kaum pada hari Asyura, dan Allah Ta'ala akan memberikan taubat kepada orang-orang setelah mereka yang bertaubat. Maka jamaah yang hormati, maka di antara amalan yang kita perlu lakukan pada hari Asyura nanti adalah dengan memperbanyak taubat kepada Allah Ta'ala, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Tapi mengenai
puasa Asyura ini, maka mengenai puasa pada bulan Muharram ini, maka ada tingkatan-tingkatannya. Maka tingkatan yang paling rendah, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, beliau mengatakan bahwasanya tingkatan yang paling rendah dalam puasa bulan Muharram ini adalah orang yang berpuasa pada hari ke-10 saja, pada hari Asyuranya saja. Maka ini tingkatan yang paling rendah. Namun tingkatan yang paling rendah, Nabi mengatakan bahwasanya puasa Arafah ini akan menghapuskan dosa selama 1 tahun. Jadi yang paling rendah saja sudah menghapuskan dosa selama 1 tahun. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, tingkatan yang kedua adalah tingkatan yang puasa selama 2 hari, yaitu pada tanggal 10-nya atau didahului dengan 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya, yaitu dengan puasa Tasu'a atau pada hari ke-11, tanggal 9 dan tanggal 10 berpuasa, atau tanggal 10 dan tanggal 11 berpuasa. Ini tingkatan kedua. Kemudian tingkatan yang paling sempurna adalah berpuasa selama 3 hari, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Ini tingkatan yang paling tinggi. Namun Nabi SAW beliau tidak menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan dari puasa ini. Namun para ulama mengatakan bahwasanya yang paling tinggi, karena Nabi SAW selama hidup beliau hanya melaksanakan puasa Asyura untuk tanggal 9 atau tanggal 11-nya. Nabi hanya berazam, karena Nabi setelah Nabi datang ke Madinah, beliau mengetahui bahwasanya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka berpuasa pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah ini, bulan Muharram ini. Maka Nabi bertanya kepada mereka. Maka orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya pada hari ini, tanggal 10 ini, Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kerjaan Fir'aun. Maka kami berpuasa sebagai bentuk syukur kami kepada Allah. Maka kemudian Nabi mengatakan, jika saya masih hidup tahun depan, la in ishtu aman mukbil, kata Nabi, jika saya masih hidup tahun depan, la asumanna yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Kalau saya hidup sampai tahun depan, maka saya akan berpuasa dengan 1 hari dan satu hari sebelumnya dan 1 hari setelahnya. Khilafan lil Yahud, kata Nabi, sebagai bentuk menyelisih orang-orang Yahudi. Nabi tidak menyebutkan pahalanya, namun Nabi hanya menyebutkan alasan beliau menambahkan dengan 1 hari sebelumnya dan 1 hari setelahnya. Bahkan disebutkan meskipun dalam riwayat yang dhaif mengenai puasa Asyura ini, dahulu para sahabat Nabi SAW, beliau melarang para sahabat untuk menyusui anak-anak bayi mereka ketika pada hari Asyura. Saking para sahabat mereka, saking dianjurkannya puasa Asyura ini, sampai Nabi SAW beliau melarang para sahabat untuk menyusui anak mereka. Maka Nabi SAW beliau meletakkan ketika pagi hari, beliau meletakkan jari beliau, memasukkannya ke dalam mulut beliau, kemudian beliau letakkan di atas mulut sang bayi. Maka dikatakan bahwasanya bayi ini tidak disusui sampai waktu maghrib. Ini saking semangatnya para sahabat dalam menjalankan puasa Asyura ini. Karena jamaah yang terhormati, karena puasa Asyura ini adalah puasa yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kaum muslimin sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Maka kemudian para sahabat dahulu mereka berpuasa. Bahkan setelah diwajibkannya puasa Ramadan, Nabi masih mengatakan kepada para sahabat, barang siapa di antara kalian yang pagi ini belum makan, maka hendaknya dia berpuasa sampai maghrib. Dan barang siapa yang sudah makan, maka hendaknya dia tidak makan sampai waktu maghrib. Ini anjuran dari Nabi pada hari Asyura. Dan ini telah para ulama kita mengatakan ini sudah diwajibkan puasa Ramadan. Maka seolah-olah Nabi sangat menganjurkan puasa Asyura ini. Maka ketika Allah Ta'ala berikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan hari Asyura nanti, maka manfaatkanlah agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Baik, salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad dan teladan kita Nabi Muhammad SAW. Kepada beliau kita bersolawat, kepada beliau kita meneladani, dan kepada beliau kita
meneladani semua amal kita, dan kepada Allah Ta'ala kita berharap agar Allah Ta'ala mengumpulkan kita dengan beliau pada hari kiamat nanti. Baik, jamaah yang terhormati, insyaallah kajian kita pada pagi hari ini kita melanjutkan pertemuan yang lalu, yaitu mengenai proses, kita masih di proses mengenai proses menyiapkan jenazah. Pada pertemuan yang lalu kita sampai bagaimana ketika kita menghadapi saudara kita dalam kondisi ditahdir, dalam kondisi sakaratul maut, apa yang kita kerjakan, kemarin sudah kita bahas. Maka kita akan melanjutkan pada pagi hari ini dengan proses bagaimana mengurus jenazah. Setelah orang dicabut nyawanya, apa yang perlu kita lakukan? Maka dalam hal ini yang perlu kita lakukan pertama adalah memandikan jenazah. Maka para ulama sepakat bahwasanya memandikan jenazah ini hukumnya adalah wajib. Dan kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, ini kita perlu belajar fikih bagaimana memandikan jenazah. Karena kita ingin menjadikan ini sebagai hadiah perpisahan kita sebelum dipisahkan dengan orang tua kita, sebelum dipisahkan dengan pasangan kita. Karena para salaf dahulu mereka senantiasa mewasiatkan kepada pasangan mereka agar yang memandikan jenazah mereka adalah pasangan mereka. Sebagaimana sahabat Abu Bakar, beliau mewasiatkan kepada istrinya yang bernama Asma binti Umais. Beliau berwasiat, wahai istriku, kalau saya nanti meninggal, maka yang memandikan jenazahku adalah engkau. Fatimah putri Rasulullah SAW, beliau juga berwasiat kepada suaminya Ali bin Abi Thalib agar yang memandikan jenazah beliau adalah suaminya. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Nabi mengatakan kepada istrinya yang bernama Aisyah, beliau mengatakan, "Ya Aisyah, lau muti qabli la ghasaltuki wa kafantuki." Wahai Aisyah, kalau seandainya engkau meninggal sebelum diriku, niscaya aku akan memandikan dirimu dan aku akan mengkafankan dirimu. Maka hadiah yang paling indah yang kita berikan kepada pasangan kita, yang kita berikan kepada orang tua kita sebelum kita berpisah dengan mereka adalah kita minimal memandikan mereka. Namun bagaimana tata cara kita memandikan jenazah ini? Maka ini ada prosesnya. Memandikan jenazah ini nggak seperti memandikan bayi, nggak seperti memandikan pasangan kita yang masih hidup. Namun ada caranya. Bagaimana caranya? Maka cara memandikan jenazah ini, atau sebelum kita berpindah ke sana, orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah adalah orang yang diberikan wasiat oleh si mayit untuk memandikan dirinya. Jadi ketika ada orang tua kita sakit, orang tua kita ngomong, "Nak, tolong nanti kalau saya meninggal mandikan saya." Atau tolong nanti kalau saya meninggal, tolong yang memandikan adalah Pak Kiai Fulan atau Fulan atau paman kamu. Maka dengan seperti ini, maka yang paling wajib berhak untuk memandikan jenazah tersebut adalah orang yang diberikan wasiat. Maka ketika diberikan wasiat seperti ini, orang yang diberikan wasiat ini, maka hendaknya dia menjalankan wasiat yang diwasiatkan oleh si mayit, almarhum. Jadi orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah adalah orang yang diberikan wasiat oleh si mayit sebelum meninggal. Kemudian setelah itu, jika sang almarhum ini tidak memberikan wasiat, dia tidak mewasiatkan kepada siapapun untuk memandikan jenazahnya, maka yang paling berhak kemudian adalah sang ayah. Kalau yang meninggal adalah anak, maka yang paling berhak untuk memandikan jenazah anaknya adalah sang ayah. Kemudian berpindah kepada kakeknya. Kalau ayahnya sudah meninggal, maka pindah kepada kakeknya. Kalau kakeknya juga sudah meninggal, maka berpindah kepada sang anak atau sang cucu. Baru setelah itu berpindah kepada saudara laki-laki atau keponakannya.
Ya, ini tentang urutan orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah. Kalau orang-orang ini mereka paham tentang tata cara memandikan jenazah, tapi kalau tidak paham, tidak mengetahui tentang tata cara bagaimana memandikan jenazah, maka yang paling berhak, ya jika memangnya ada orang meninggal, dia punya ayah, ayahnya masih hidup, tapi ayahnya sudah lansia, sudah nggak bisa, tapi dia punya anak, anaknya karena nggak pernah diajarin, nggak pernah belajar di pesantren, kemudian nggak pernah ikut kajian, nggak bisa memandikan jenazah. Kemudian dia punya saudara, saudaranya juga tidak bisa memandikan jenazah. Maka siapa yang paling berhak? Yang paling berhak adalah orang yang mengetahui tentang sunnah-sunnah dalam memandikan jenazah. Meskipun bukan anggota keluarganya, maka orang ini yang paling berhak untuk memandikan jenazah. Maka penting bagi kita untuk belajar bagaimana memandikan jenazah. Ya, ini yang pertama ya. Kemudian mayit atau jenazah laki-laki dimandikan oleh kaum laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh kaum perempuan, dan diperbolehkan bagi pasangannya untuk memandikan jenazah pasangannya. Ya, jadi yang paling berhak untuk memandikan jenazah laki-laki adalah laki-laki. Atau kalau yang jenazah ini berwasiat, yang memandikan jenazah saya nanti tolong istri saya, maka dia paling berhak untuk memandikan jenazah pasangannya. Ya. Atau dimandikan oleh ibunya atau oleh anak perempuannya. Ya, maka dalam hal ini diperbolehkan selama masih ada anggota keluarganya, tapi dengan syarat dia mengetahui tentang tata cara dan sunnah dalam memandikan jenazah. Kemudian yang lebih utama adalah orang yang paling mengetahui sunnah memandikan jenazah dan keluarga dan kerabat mayit, karena yang memandikan Nabi SAW adalah keluarga beliau. Jadi ketika Nabi SAW meninggal, yang memandikan beliau adalah ada 3 orang. Yang pertama adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, yang kedua pamannya Abbas, dan yang ketiga pamannya, namun saya lupa namanya. Ada 3 orang yang memandikan jenazah Nabi. Ya. Dan yang memandikan sahabat Abu Bakar adalah istri beliau bernama Asma binti Umais. Ini orang-orang yang berhak untuk memandikan jenazah. Terus bagaimana kita memandikan jenazah? Ya, maka mengenai tata cara memandikan jenazah ini, yang pertama adalah jenazah ini dimandikan di tempat tertutup, bukan di depan rumah, tapi usahakan agar tempat memandikan jenazah ini adalah tempat tertutup. Kemudian yang kedua, diletakkan di tempat yang tinggi, bukan langsung di atas tanah, bukan langsung di atas lantai, tapi hendaknya ketika memandikan ini di atas tempat yang tinggi, di atas meja, di atas dipan, atau di atas keranda yang buat bawa jenazah, kan biasanya ada tempatnya ya. Maka ini memandikan jenazah ini di tempat yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah mencondongkan badan jenazah untuk memudahkan keluarnya kotoran perut. Ada yang mau jadi model? Maju ke depan. Hah? Mengenai tata caranya, ada yang mau jadi model? Relawan. Iya, tahu kalau ini kan enggak tahu. Ya, baik. Jadi, baringan ya. Calon. Sebelah sini aja, mendepan sini, kepalanya sebelah sini. Nah, jadi ketika kita proses memandikan jenazah, ya setelah jenazah kita siapkan, ya, maka yang pertama kita lakukan setelah jenazah kita baringkan di tempat yang agak tinggi, ya, jenazahnya kita condongkan perutnya, ya. Jadi kita condongkan seperti ini, kita angkat, maaf. Nah, kita ganjel menggunakan menggunakan kaki kanan kita, tangan kanan ini, tangan kanan menyangga kepalanya, kemudian kita condongkan, kita condongkan seperti ini. Kemudian tangan kiri kita gunakan untuk menekan perut. Ya, jadi kita tekan perutnya seperti ini, ditekan sambil diurut sehingga kemudian keluar kotoran yang di dalam perut.
Jadi condongkan angkat seperti terlebih dahulu, ya. Kita sanggah dengan kaki kita yang kanan, kemudian kepalanya kita pegang, kita sanggah dengan tangan kanan kita, kemudian tangan kiri ini kita mengurut perut jenazah sehingga kemudian keluar semua kotoran yang di dalam perut. Ya, kemudian kemarin saya lupa menyampaikan bahwasanya, ya silahkan baringan lagi. Ya, ketika setelah meninggal, ya, setelah meninggal kemarin saya lupa menyampaikan. Jadi setelah meninggal ini usahakan setelah kita memijit-mijit atau melemaskan, ya, ruas-ruas anggota badan yang ada ruasnya seperti ini, kita lemaskan. Ini perut jenazah kita beri sesuatu yang berat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar ketika ditindihi dengan sesuatu yang berat ini perutnya tidak membesar, tidak kembung. Karena kalau dibiarkan, ya, tidak ditindih dengan sesuatu yang berat, maka perutnya ini akan kembung, akan membesar sehingga akan menyulitkan dalam proses pemandian jenazah nanti. Jadi setelah meninggal tindih dengan sesuatu yang berat, apakah dengan buku atau dengan sesuatu yang berat, ya. Jangan ditindih dengan kursi tapi ya. Nah, setelah kita urut perutnya, keluar semua kotorannya, kita bersihkan, kita ceboki jenazah tersebut. Ya, setelah diceboki kemudian kita kita proses. Pertama kita wudukan sebagaimana orang hidup. Jadi yang pertama, orang wudu itu kan berkumur-kumur. Karena ini nggak bisa kumur-kumur sendiri, maka yang kita lakukan yang memandikan jenazah ini dia membungkus jari telunjuknya dengan kain, kemudian dibasahi dengan air, kemudian dimasukkan ke dalam mulut orang yang meninggal ini, digosok-gosokkan dari sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian setelah itu di kiri. Tapi insya Allah nggak gigit, ya. Ini yang pertama, ya. Setelah itu kita usap wajahnya dengan air, kita wudukan dengan air kita sebanyak 3 kali, ya. Usap wajahnya sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian sebelah kiri, kemudian ratakan semuanya sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu kita wudukan tangan kanan, kita basahi dengan air seperti orang wudu 3 kali. Setelah itu tangan kirinya diwuduin 3 kali, kemudian kita usap kepalanya, rambutnya 1 kali, telinganya kita bersihkan, kemudian setelah itu kita guyur kaki kirinya, yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Ini yang pertama. Setelah itu setelah kita mewudukan ini, kemudian kita mengambil air yang dicampur dengan sabun. Ya, kita bersihkan kepalanya, kita guyur kepalanya sebanyak 3 kali, ya, dengan air yang sabun tadi. Kemudian setelah itu kita siram sebelah kanan dan dengan air yang bercampur sabun tadi. Sebelah kanan kita bersihkan, kemudian setelah itu sebelah kiri kita bersihkan, ya. Setelah diguyur dengan air tadi, air yang bercampur dengan sabun, setelah itu kita siram yang kedua kalinya dengan air biasa. Jadi yang pertama kita menyiapkan 3 jenis air. Air yang pertama, di ember yang pertama, air yang bercampur dengan sabun. Air yang kedua, di ember yang kedua, air putih biasa, air bersih yang tidak dicampur dengan apapun. Kemudian yang ketiga, air di ember yang disediakan, yang dicampur dengan kapur barus. Ya, jadi setelah tadi pertama kita mandikan dari kepala terlebih dahulu, kita guyur. Kalau umpamanya rambutnya panjang, kita keramasi, kita buka ikatan rambutnya. Kalau rambutnya panjang, ya, kita buka terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita keramasi seperti orang mandi biasa. Ya, setelah selesai semuanya kita guyur, sebelah kanan sudah kita guyur, ya, dengan air yang bercampur sabun tadi, sebelah kiri sudah kita guyur dengan air sabun tadi. Yang kedua, kita ambil ember kedua, yaitu yang berisi air bersih. Kita perlakukan hal yang sama. Kita guyur kepalanya. Setelah itu, sebelah kanan kita guyur, kemudian sebelah kiri kita guyur. Baru setelah itu, ambil ember ketiga yang berisi dengan air kapur barus. Kita basuhkan kepada seluruh badannya. Maka ini tentang tata cara memandikan
jenazah. Setelah itu boleh diandukin nggak? Diandukin. Ya, jadi diandukin, dilap, kemudian setelah itu digotong, dipindahkan untuk dikafani. Jadi ini mengenai tata cara memandikan jenazah tadi. Pertama adalah setelah ditempatkan di tempat yang tinggi, kita condongkan badan almarhum ini, kita belum almarhum ya. Badan jenazahnya kita condongkan tadi, kemudian kita urut perutnya ya. Ini kemudian setelah itu baru kita bersihkan, kita wudukan sebagaimana wudu biasa. Ya, ini mengenai tata cara memandikan jenazah. Nanti kalau mau praktek bisa dipraktekkan. Udah sering, alhamdulillah. Paling sering. Ya, ini mengenai tata cara memandikan jenazah. Kemudian ya, yang selanjutnya adalah ini jika yang meninggal adalah orang yang mati biasa. Adapun orang yang mati syahid, maka ulama sepakat bahwasanya orang yang mati syahid di sini adalah mati syahid yang di peperangan, bukan mati syahid karena melahirkan, bukan mati syahid karena terbakar, bukan mati syahid karena kecelakaan, tapi yang di sini yang dimaksud adalah mati syahid karena peperangan. Maka orang yang mati syahid karena peperangan, mereka ulama sepakat mereka tidak dimandikan. Ya, jadi orang yang meninggal dalam kondisi mati syahid ini tidak dimandikan dan tidak disolati. Adapun orang yang mati syahidnya karena mati syahid sebagaimana Nabi mengatakan bahwasanya asyuhada min ummati sab'ah. Kata Nabi, orang yang mati syahid dari umatku ada 7 orang. Maka kata Nabi adalah yang pertama adalah orang yang tenggelam, orang yang mati karena sakit perut, orang yang terbakar, orang yang kejatuhan bangunan, ketimpa bangunan. Ya. Kemudian orang yang melahirkan. Ya, orang yang kemudian tenggelam. Maka kata Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid ini bukan hanya orang yang mati di medan perang, namun Nabi mengatakan bahwasanya di antaranya adalah orang yang tenggelam, orang yang terbakar, orang yang kemudian kerubuhan bangunan, orang yang melahirkan, orang yang mati karena sakit perut. Maka kata Nabi, ini adalah orang-orang yang termasuk di antara orang yang mati syahid. Namun orang ini tetap dimandikan dan tetap disolati. Adapun orang yang mati syahid di medan perang, maka para ulama sepakat mereka tidak disolati, mereka tidak dimandikan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang mati syahid adalah orang yang masih hidup di sisi Allah Ta'ala. Di sisi manusia mati, tapi di sisi Allah Ta'ala hidup. Maka orang yang hidup nggak perlu disolati, orang yang hidup nggak perlu dimandikan. Ya, maka para ulama kemudian sepakat bahwasanya orang yang mati syahid ini mereka tidak disolatkan dan tidak dikafani. Baik, kemudian kita berpindah ke tentang tata cara mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah hukumnya adalah wajib berdasarkan sabda Nabi, wa kafinuhu fi thawbaini, dan kafanilah orang ini dengan 2 pakaian. Jadi Nabi memberitakan kepada para sahabat mengenai sahabat yang ketika dia ihram, ya, ketika sedang ihram kemudian dia dilemparkan, dia terjatuh dari kendaraannya kemudian keinjak oleh untanya sehingga meninggal. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, kafinuhu fi thawbaini, kafanilah ia dengan 2 kain, dengan 2 lipat kain, karena orang yang ihram ini dia menggunakan 2 kain saja, kain untuk sarung dan kain untuk bagian atas. Adapun orang yang dalam kondisi normal, meninggal dalam kondisi normal bukan dalam kondisi ihram, maka dia dikafani dengan 3 lapis kain. Ini yang hadis yang kafinuhu fi thawbaini ini berlaku bagi orang yang dalam kondisi ihram. Karena Nabi kita mengatakan bahwasanya orang yang manusia itu akan dibangkitkan sebagaimana dalam kondisi ia meninggal. Maka orang-orang yang berihram, Allah Ta'ala akan bangkitkan mereka pada hari kiamat dalam kondisi mereka berihram dan bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Maka kita berharap kepada Allah Ta'ala agar diwafatkan dalam kondisi sebaik-baiknya. Kita boleh minta, kita boleh request kepada Allah Ta'ala
agar dimatikan dalam kondisi sebaik-baiknya. Sebagaimana sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab, beliau pernah berdoa, Allahumma amitni syahidan fi madinati rasulik. Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah, sering berdoa, ya Allah, matikan saya dalam kondisi syahid di kota nabimu. Maka para sahabat yang mengetahui tentang keutamaan kota Madinah, Nabi menjamin dalam hadisnya bahwasanya kota Madinah tidak akan pernah terjadi peperangan. Maka ada sahabat yang mendengar doa Umar bin Khattab kemudian protes, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau ingin mati syahid, bukan di Madinah tempatnya. Karena Nabi SAW, beliau sudah menjamin kota Madinah ini aman, tidak akan pernah terjadi peperangan. Kalau engkau ingin mati syahid, pergilah ke medan perang, kemudian engkau akan menemui syahid di sana. Tapi kalau engkau ingin mati syahid di Madinah, kata para sahabat, itu hal yang nonsen, hal yang tidak mungkin. Namun sahabat Umar, beliau kemudian tetap berdoa dengan doa ini, Allahumma amitni syahidan fi madinati rasulik. Ya Allah, matikan saya dalam kondisi syahid di kota nabimu. Maka kemudian Allah Ta'ala mengabulkan doanya sahabat Umar. Sebelum wafat, 3 hari sebelum wafat, ya, sahabat Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi ketika sholat subuh. Karena dahulu sholat subuhnya ini nggak seperti kita, banyak lampu terang, ya. Tapi dahulu para sahabat lampunya hanya beberapa saja. Di Masjid Nabawi lampunya hanya beberapa saja sehingga tidak terlalu terang. Kemudian Abu Lu'lu'ah orang Majusi dari negeri Iran, karena dendam ketika di zaman pemerintahannya Umar bin Khattab, negeri Iran, Persia ditaklukkan oleh kaum muslimin atas perintah Umar bin Khattab, sehingga kemudian mereka sangat dendam dengan Umar bin Khattab. Kemudian salah seorang dari antara mereka pura-pura masuk Islam. Di antaranya adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Kemudian ya sebelum dia menikam sahabat Umar bin Khattab, beliau mengasah pisaunya. Diasah pisaunya kemudian dibaluri dengan racun. Kemudian ketika sholat subuh datang ke Madinah, sholat subuh, kemudian di belakang sahabat Umar persis. Ketika Umar bertakbir, Allahu Akbar, kemudian Abu Lu'lu'ah langsung menikamkan pisaunya. Dan diriwayatkan bahwasanya pisau Abu Lu'lu'ah ini bentuknya dibuat sengaja bagian atasnya. Kalau pisau kan lurus ya, nah seperti ini. Tapi sama Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini dibuat pisaunya ada cekungannya dan dibuat tajam, sehingga ketika nusuk ditarik, diriwayatkan bahwasanya sampai ususnya Umar bin Khattab ini terputus. Sehingga ketika beliau minum, ya, ketika beliau minta minum karena haus ketika sakit di beliau setelah ditusuk ini, dikatakan bahwasanya minuman beliau keluar dari bekas tikaman ini. Ya, karena dimodifikasi seperti ini. Maka kemudian intinya setelah 3 hari sahabat Umar bin Khattab beliau wafat dengan doa tadi, dan beliau wafat dalam kondisi syahid. Beliau meninggal dan dikuburkan di kota Nabi. Karena orang yang meninggal syahid, orang yang meninggal mati syahid ini para ulama sepakat tidak boleh dikuburkan kecuali di tempat di mana ia meninggal atau di kota tempat ia meninggal. Maka ketika syuhada Uhud, orang-orang yang meninggal mati syahid di perang Uhud, maka para sahabat dahulu seperti sahabat Hamzah dan 70 sahabat yang lainnya, mereka semuanya dikuburkan di bukit, di lembah Uhud. Sehingga kemudian pernah terjadi banjir di zamannya Khalifah Ma'mun. Ya, bukan Pak Ma'mun, tapi Khalifah Ma'mun dari Bani Abbasiyah. Setelah 40 tahun, ya, setelah 40 tahun dikuburkannya jenazah syuhada Uhud, ya, kemudian pernah terjadi banjir, sehingga kemudian terlihat kaki-kaki para syuhada. Jadi tersingkap kuburannya, terbuka kakinya kelihatan. Nah kemudian Khalifah Ma'mun beliau memerintahkan kepada pengawalnya untuk memindahkan jenazah para syuhada Uhud. Namun dipindahkannya masih di dekat tempat yang sama. Bukan dipindahkan ke Baqi, tidak, namun dipindahkan tetap di daerah sekitar Uhud. Jadi kalau ada orang meninggal syahid, ini dikuburkan di tempat di mana ia meninggal. Ya, maka kemudian sahabat Umar dikuburkan di kota Madinah. Nah, kemudian ya
Dan disunahkan untuk mengkafani jenazah dengan 3 lapis kain putih dari katun dan tidak menerawang, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ana Rasulullah sallam kufina fi thalathati athwabin yamaniyatin bidin sahuliyatin laisa fihinna qamisun wala imamatun." Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi sallam beliau dikafani dengan 3 lembar kain putih dari negeri Yaman. Laisa fihinna qamisun wala imamatun, dan tidak ada baju kurung serta tidak ada sorban. Jadi untuk laki-laki ini cukup dengan 3 kain saja, karena Nabi manusia terbaik. Ya, manusia terbaik saja Allah Ta'ala jadikan kafannya dengan 3 lapis kain. Jadi, namun para ulama mengatakan bahwasanya untuk mengkafani ini jika memang dalam kondisi kepepet, tidak ada kain lagi. Umpamanya dalam kondisi terjadi musibah, terjadi bencana, banyak orang meninggal, kemudian stok kain kafannya terbatas. Kalau digunakan 1 orang 3 lembar kain, maka tidak cukup. Maka para ulama mengatakan bahwasanya minimal adalah 1 lembar kain yang menutupi seluruh anggota badan dari jenazah. Kalau tidak ada, kalau umpamanya tidak ada kainnya, tidak menutupi seluruh anggota badan, maka bagaimana? Yang ditutup bagian mananya? Maka yang ditutup adalah bagian kepala sampai sejauh kain menutup. Ya, jadi kalau umpamanya kainnya kok terbatas, hanya sampai lutut saja, dari lutut ke bawah tersingkap, maka ini diperbolehkan jika memang dalam kondisi darurat. Sebagaimana ketika sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah seorang sahabat yang menjadi delegasi pertama sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dikatakan bahwasanya sahabat Mus'ab bin Umair dahulunya adalah seorang sahabat yang penuh dengan kenikmatan. Dahulunya dari anaknya orang kaya. Bahkan dikatakan bahwasanya beliau ketika memakai parfum, memakai minyak wangi, ini bisa tercium dari jarak 10 meter. Karena saking wanginya beliau. Bahkan ketika beliau meninggalkan sebuah majelis, beliau duduk di masjid, kemudian beliau meninggalkan, ya, itu aromanya masih tercium. Kalau parfum kita kan biasanya ya cuma nyebarnya cuma di badan kita saja, di baju kita saja. Kalau sudah lewat ya udah nggak kecium, ya. Ini sahabat Mus'ab bin Umair karena beliau adalah anak sematawayang, anak kesayangan dari seorang saudagar. Semua kebutuhan dia dipenuhi. Kalau lewat pasti semua akhwat, semua gadis-gadis di Mekah bisik-bisik, ini pasti Mus'ab bin Umair. Jadi kalau kata zaman sekarang, anak zaman sekarang, jadi mungkin jadi selebgram, ya. Atau jadi bukan jadi bonge, ya, bukan jadi Citayam Fashion Week, ya. Tapi anak seorang saudagar kaya, semua kebutuhan dipenuhi, semua yang diminta dipenuhi. Namun ketika masuk Islam, ya, seketika beliau masuk Islam, maka orang tuanya ketika itu masih kafir, sehingga kemudian tidak mau memberikan nafkah kepada anaknya. Kemudian Nabi SAW mengutus sahabat Mus'ab bin Umair ke Madinah. Kemudian beliau wafat di perang Uhud kalau tidak salah, ya. Kemudian beliau tidak, ketika meninggal, ya, karena tidak dikafani, beliau hanya memakai pakaian yang lusuh. Pakaiannya kalau dipakaikan untuk mengkafani, dipakaikan menutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Untuk menutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Maka Nabi memberitakan kepada para sahabat untuk menutupi kepalanya menggunakan baju yang dipakainya, sehingga kemudian kakinya tersingkap. Kemudian Nabi memberitakan kepada para sahabat untuk menutupi kakinya dengan rumput, atau dengan mungkin kalau di kita ditutupi dengan daun pisang. Ya, kalau nggak mencukupi, ya minimal adalah sesuatu yang menutupi aurat intinya. Ya, maka ini yang diperintahkan dan disunahkan untuk kain kafan ini berwarna putih. Ya, jadi bukan berwarna hitam, bukan batik.
Ya, jadi kain kafan ini disunahkan untuk berwarna putih sebagaimana Nabi ketika beliau dikafani dengan kain kafan berwarna putih. Dan bahannya usahakan agar dari bahan yang halal digunakan oleh orang yang hidup. Jadi tidak boleh menggunakan barang yang haram. Contohnya seperti sutra. Laki-laki diharamkan menggunakan sutra ketika hidup, maka ketika meninggal tidak boleh dikafani dengan sutra karena anak sultan, karena anggota DPR, karena ketua DPC, kemudian atau karena direktur. Kemudian dia pesan, nanti kalau saya meninggal, saya tolong dikafani dengan sutra. Maka seperti ini hukumnya adalah haram. Ya, jadi ketika mengkafani jenazah ini dengan bahan yang memang halal digunakan oleh orang yang masih hidup. Jadi kalau laki-laki menggunakan sutra hukumnya adalah haram. Untuk perempuan bagaimana? Ya, perempuan apakah boleh dikafani dengan sutra? Maka sebaiknya tetap menggunakan kain yang sederhana, menggunakan kain yang halal. Bahkan dahulu para ulama zaman dahulu, ya, mereka minta dikafani menggunakan pakaian atau menggunakan kain kafan yang senantiasa mereka gunakan untuk beribadah. Ya, jadi digunakan dalam ketaatan. Jadi makanya kita melihat ulama-ulama, terutama di kalangan kekhilafahan Turki Utsmaniyah. Ya, kita melihat pembesar-pembesar Turki Utsmaniyah atau ulama-ulama mereka itu menggunakan sorban yang sangat besar sekali. Ya, kita mesti melihat atau digambarkan bahwasanya para ulama zaman dahulu mereka menggunakan sorban yang sangat tebal yang dilipatkan di kepala dengan sangat tebal sekali ya. Ini bukan sorban biasa, tapi ini adalah kain kafan. Jadi kain kafan ini bahkan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, beliau ketika beliau berwasiat kepada para sahabat, kepada istrinya, ketika akan dikafani, beliau minta agar diberikan kafan dari kain yang biasa beliau gunakan untuk beribadah. Ada seorang sahabat yang menawarkan kepada sahabat Abu Bakar, ya, untuk dikafani dengan kain baru. Maka sahabat Abu Bakar mengatakan, tidak, kafani saya dengan pakaian yang biasa saya gunakan untuk beribadah, karena ini akan memberikan bukti, akan menjadi saksi bagi orang tersebut bahwasanya ini pakaian yang biasa digunakan untuk beribadah. Maka sahabat Abu Bakar minta agar dikafani dengan pakaian yang digunakan untuk beribadah. Jadi kalau maunya bapak-bapak atau ibu-ibu, ya, nanti atau pernah berangkat haji atau umroh, ya, pesan agar pakaian umrohnya atau pakaian umrohnya ini dijadikan sebagai kain kafan, salah satu kain kafannya, maka ini diperbolehkan karena ini akan menjadi salah satu saksi kita, akan menjadi salah satu yang meringankan kita dari azab kubur. Maka diperbolehkan, para ulama mengatakan diperbolehkan agar berwasiat dikafani dengan pakaian yang pernah digunakan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi jangan dibuang. Usahakan agar pakaian ini kita gunakan untuk menjadi salah satu dari kain kafan yang kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi sebisa mungkin ya. Tapi kalau mamanya belum punya kesempatan ke sana, maka kemudian minimal punya kain yang biasa digunakan untuk sekali dua kali, bawa kain putih yang besar, kemudian gunakan untuk sholat, bawa ke masjid, apakah sebagai sajadah atau sebagai imamah atau sebagai selempang, gunakan untuk beribadah. Kemudian nanti wasiatkan kepada keluarga kita, nanti kalau meninggal tolong jadikan ini sebagai kain kafan saya. Maka ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh para ulama sebagaimana sahabat Abu Bakar, beliau berwasiat kepada istrinya agar dikafani dengan pakaian yang pernah beliau gunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi, ya. Nabi kita mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Nabi SAW mengatakan albisu min thiyabikumul bayat fa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu fiha mautakum.
Jadi diperintahkan untuk mengkafani jenazah ini menggunakan kain yang putih, ya, karena Nabi mengatakan warna putih ini adalah warna terbaik, adalah pakaian terbaik bagi seorang muslim, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian, ya, untuk jenazah yang meninggal, maka kain kafan diambilkan dari harta peninggalan mayit. Jadi kalau orang meninggal, ini sebelum dibagikan harta warisnya, ini diambil darinya hartanya untuk membelikan kain kafan. Ya. Dari jenis kain yang dibolehkan dikenakan saat hidup, maka tidak boleh mengkafani laki-laki menggunakan kain sutra yang terbuat dari sutra, dan biaya pengurusan jenazah wanita dari pemandian dan pembelian kafan ini dibebankan kepada suaminya. Adapun laki-laki maka diambilkan dari harta peninggalannya. Harta yang ditinggalkan ini dibelikan untuk membeli kain kafan, kemudian dibayarkan untuk membayar tukang gali kuburnya, dibelikan untuk mengurus jenazahnya. Adapun wanita, ya, maka diambilkan dari harta suaminya. Ini mengenai cara mengkafankan jenazah. Kemudian, ya, untuk laki-laki, ya, tadi dikatakan bahwasanya kita mengatakan bahwasanya minimal untuk jenazah ini adalah dikafani dengan 1 lembar kain. Adapun laki-laki, maka para ulama sepakat paling sempurna dikafani dengan 3 lapis kain. Adapun bagi wanita, maka ada khilaf di antara para ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan hukumnya disamakan dengan laki-laki, disamakan dengan laki-laki dengan 3 lapis kain. Di antara para ulama yang mengatakan menggunakan 5 lapis kain. Dibuatkan khusus untuk wanita, dibuatkan baju kurung, dibuatkan izar, dibuatkan sarung, kemudian dibuatkan kerudung untuk wanita. Kemudian 2 lapis sisanya dibuatkan untuk membungkus seluruh badannya. Ini untuk wanita. Mana yang lebih rojih? Yang lebih rojih adalah mana yang lebih memudahkan bagi anggota keluarganya, karena wanita ini Allah Ta'ala, intinya agama Islam ini memuliakan wanita dalam kondisi hidup dan wafatnya. Maka untuk wanita-wanita yang yang punya tonjolan yang besar, ya, maka sebaiknya menggunakan 5 lapis kain. Ya, dibuatkan kerudung, dibuatkan baju kurung, kemudian dibuatkan sarungnya. Setelah itu ditutup dengan 2 lapis kain yang di atasnya. Ya, baik. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Insyaallah untuk pembahasan selanjutnya mengenai sholat jenazah dan mengiringi jenazah, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ya, sebentar, Bu. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, silakan. Apakah dia bisa dimandikan kemudian yang kedua, saya pernah melihat kasus yang COVID ya, itu dikafani tapi di dalamnya masih ada daster. Apakah memang itu dibenarkan karena memang ada bulir kita dalam ketiga, ketika bayi atau balita gitu ya, kita masih kecil, proses kematiannya apakah itu ditempatkan di tempat yang atas atau cukup Tapi mengenai pertanyaan pertama, jika ada jenazah korban kecelakaan dan salah satu badannya terputus atau beberapa badannya terputus, apakah tetap dimandikan? Maka tetap dimandikan jika memang bukan mati syahid, ya. Jadi semua jenazah yang bukan mati syahid ini semuanya dimandikan. Bahkan untuk anggota badan yang terlepas ini dimandikan. Bahkan ketika kita memandikan jenazah, memangnya ada rambut yang rontok, ini kita tetap ambil rambut ini, kita masukkan bersama jenazah tersebut, kita masukkan ke kain kafannya. Jadi tetap dimandikan dan disatukan dengan anggota badan yang lainnya. Bahkan kalau memangnya ada orang korban mutilasi, hanya ditemukan kepalanya saja, ditemukan kakinya saja,
Maka seperti ini juga tetap dimandikan dan dikafani dan diperlakukan sebagaimana jenazah utuh. Ya, jadi mamanya ada orang dimutilasi. Hari pertama ketemu seluruh anggota badannya kecuali kakinya. Setelah 3 hari kemudian kakinya ketemu. Maka di sini kakinya juga wajib untuk dimandikan sebagaimana yang awal dan dikafani dan dikuburkan sebagaimana jenazah yang bagian badan yang lainnya. Jadi tetap dimandikan. Kemudian yang kedua tadi jenazah Covid ya. Jenazah Covid ini ada kaidah dalam fikih la dharara wala dirar. Tidak membahayakan dan tidak berbahaya dan tidak membahayakan. Maka dalam hal ini jika memang dikhawatirkan akan tertular, menurut para ahli dikatakan bahwasanya jenazah Covid ini virusnya bisa nyebar. Maka mamanya tidak kemudian tidak dimandikan, dikafani masih menggunakan pakaian yang innya. Maka jika memang yang mengatakannya adalah seorang ahli, maka dalam hal ini jika memang membahayakan orang yang hidup, maka dalam hal ini diperbolehkan meskipun tidak dimandikan dan tetap menggunakan pakaian yang dikenakan saat meninggalnya. Tapi dengan catatan ini berdasarkan anjuran dari orang yang berpengalaman, orang yang paham. Ya. Jadi kalau namanya dalam kasus Covid seperti kemarin, ya dalam kasus seperti ini dan ahli mengatakan bahwasanya ini berbahaya bagi orang yang hidup. Maka dalam hal ini diperbolehkan untuk tidak dimandikan dan diperbolehkan dikafani dengan menggunakan pakaian yang mengenakan pakaian yang masih dipakai oleh jenazah tersebut. Jadi tidak masalah. Karena ada kaidah la dharara wala dirar, tidak membahayakan dan tidak menyebarkan bahaya kepada yang lainnya. Ya, kemudian untuk mengenai bayi, ya, atau bahkan tadi kalau orang yang meninggal terbakar. Ya, orang kebakaran kemudian badannya kebakar semuanya. Kalau mamanya dimandikan ada rontok anggota badannya, maka dalam hal ini tidak perlu dimandikan. Cukup dikafani saja. Jika memang membahayakan kalau nanti dimandikan kemudian pada rontok anggota badannya, maka dalam hal ini tidak perlu dimandikan, langsung dikafani. Untuk bayi, ya, bayi ini apakah perlu dimandikan atau tidak? Maka jika bayi ini ada seorang wanita keguguran sebelum usia 4 bulan. Ya, kemudian ketika lahir tidak mengeluarkan suara, ketika lahir tidak bergerak, maka yang lahir ini tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati, itu cukup dikafani saja. Bayi yang lahir tadi jika belum berusia 4 bulan, kemudian ketika lahir kok sudah tidak ada suaranya, tidak nangis, tidak gerak, keguguran, langsung keluar dalam kondisi meninggal, maka dalam hal ini cukup dikafani dan dikuburkan sebagaimana bayi. Tapi kalau mamanya usianya sudah 5 bulan, kemudian keluar keguguran, sempat bergerak, maka dalam hal ini wajib dimandikan, wajib disolati, dan wajib dikafani dan dikuburkan sebagaimana bayi. Bagaimana memandikannya? Memandikannya apakah ditempatkan di tempat yang tinggi atau cukup dengan digendong? Maka dua-duanya boleh. Mau ditempatkan di tempat yang tinggi atau sambil digendong oleh orang tuanya, ini tidak masalah. Karena bayi ini berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa kalau mau digendong terus kan capek. Kasihan yang gendong. Jadi untuk bayi ini diperlakukan dengan secara khusus, boleh ditempatkan di tempat yang tinggi, boleh digendong oleh orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu katanya nanti kita tuh waktu dibangkitkan itu kita berbangga-bangga dengan pakaian yang di kapan kita gitu. Dan berarti kan bisa boleh yang macam-macam yang lebih bagus gitu. Terus yang kedua, apakah boleh kain kapan baik yang perempuan ini kan perempuan yang lebih ada ya Pak, lebih kecil-kecil gitu, dipakein jarum gitu apa namanya? Dipakein? Dijahit. Kalau kurang ditambah jahitin gitu, pakai tangan gitu. Boleh gitu. Saya pernah nggak boleh pakai jahitan gitu. Baik.
mengenai berbangga-bangga dengan pakaian yang kita berbangga-bangga dengan pakaian yang dengan kafan nanti pada hari kiamat di sini nanti adalah maksudnya adalah berbangga-bangga dengan ibadahnya. Karena seperti tadi orang yang mati dalam kondisi ihram maka dikafani dengan kain ihramnya, Allah Taala akan bangkitkan dia dengan dalam kondisi berihram. Kemudian orang yang mati syahid tadi maka akan dibangkitkan dalam kondisi mengenakan pakaian yang berlumuran darah dari bekas kematiannya. Maka yang dimaksud di sini adalah berbangga-bangga dengan pakaian bagaimana ketika dia wafat, bukan dengan pakaian dengan kain kafan minta dikafani dengan sutra, dengan pakaian kemudian yang paling bagus. Enggak, tapi di sini ya sampai Nabi sendiri pun manusia terbaik, beliau dikafani dengan pakaian kain yang sederhana, dengan kain putih dari negeri Yaman yang terbuat dari katun. Sahabat Abu Bakar, beliau berwasiat agar ketika beliau ditawari mau dikafani ketika meninggal nanti dikafani dengan kain yang bagus, beliau mengatakan enggak, kalian yang masih hidup lebih pantas memakai pakaian yang lebih bagus. Adapun saya sudah meninggal, nanti saya enggak butuh yang bagus, maka pakaikan kafan saya dari pakaian yang pernah saya pakai dalam beribadah. Jadi usahakan nanti ketika kita dikafani dengan salah satunya adalah dari pakaian yang pernah kita gunakan untuk beribadah. Ya, dengan kain yang kita gunakan untuk ihram atau dengan kain yang kita gunakan untuk sholat, kita bawa kain putih kita gelar untuk sajadah, kita gunakan untuk sholat atau dengan yang lainnya untuk ibadah yang lainnya, maka ini sebaiknya salah satu kain kita adalah nanti seperti ini. Jadi bukan dengan berbangga-bangga memakai nanti ketika meninggal dipakaikan dengan yang paling mahal, dengan yang paling halus, enggak, tapi dengan pakaian yang pernah kita pakaikan untuk beribadah. Ya, kemudian mengenai apakah untuk wanita ini boleh dijahit. Maka di sini memang ada khilaf di antara para ulama. Ada di antara para ulama mengatakan bahwasanya untuk kain kafan ini tidak perlu dijahit. Ada yang mengatakan seperti ini. Jadi untuk baju kurung wanita ini cukup kain biasa, ya. Kemudian diberikan lubang di tengahnya, kemudian dipakaikan sebagai baju kurung. Ini di antara para ulama yang mengatakan seperti ini. Di antara para ulama yang memberikan rukhsah karena wanita ini untuk memudahkan maka diboleh untuk dijahit. Namun kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan cukup dengan kain biasa saja, nggak usah dijahit. Kalau saya pribadi. Tapi kalau mamanya di sini ada yang mengikuti pendapat yang mengatakan boleh dijahit, ya nggak masalah. Karena ini juga ada khilaf di antara para ulama. Dalam hal ini karena ada khilaf di antara para ulama maka tidak boleh saling menyalahkan. Kemudian ketika ada saudara kita yang memakai, kita mendapat yang mengatakan nggak dijahit pakaiannya, kemudian ada saudara kita dijahit pakaiannya, kemudian kita buka lagi jahitannya, ya maka seperti ini tidak bijak. Maka dalam hal ini intinya adalah yang mana memudahkan maka silahkan diambil. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah atau ada pertanyaan lagi? Kalau cukup, insyaallah kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita tutup dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.